Leni, umur berapa Leni kemudian mulai bertanya dan mencari orang tua? Umur sekitar 18 tahun gitu. Oh, jadi ini masih dalam masa-masa penderitaan Iya, ya? betul. Atau sudah mulai? Masih. Oh, masih. Masih, karena itu saya pingin banget siapa tahu bertemu orang tua bisa merubah hidup saya. Oke, akhirnya Leni cari. Iya. Bisa cerita masa-masa pencarian itu? Waktu saya keluar dari tempat yayasan itu, saya kan bawa satu fotokopi akte lahir saya yang saya punya. Oh, ada ya akte lahirnya Akte ya? lahirnya ada, tapi bukannya asli. Pernah saya punya fotokopi. Nah, itu ada alamat di sana. Karena saya penasaran, merasa hidup saya sangat tidak berarti pada saat itu, tidak jadi apa-apa, akhirnya juga tidak disekolahkan. Kayaknya meaningless banget hidupnya, dan saya nggak mau seperti itu. Saya pikir saya coba cari orang tua saya, siapa tahu bisa mengubah hidup saya. Siapa tahu orang tua saya bisa membawa saya masuk dalam hidup yang lebih baik. Seperti itu, pasti harapannya seperti itu kan anak-anak. Habis itu saya cari, akhirnya saya nekat ke Cirebon. Dan pada saat itu saya tiba di sana, saya cari tukang beca pokoknya. Terus saya bilang sama tukang beca, saya mau ke alamat ini. Terus tukang becanya baca, dia tanya, ini mau cari siapa? Saya bilang mau cari papa saya. Terus dia baca lagi, betulan katanya. Sebaiknya nggak usah deh, kata tukang becanya. Terus tukang becanya tuh kayak udah hafal banget gitu kan. Nggak usah deh non, katanya, nggak usah cari papamu gitu. Tambah penasaran, bilang nggak apa-apa pak, saya tolong diantarkan. Saya udah jauh-jauh ke sini, saya nggak mau sia-sia. Waktu itu udah jam 4 sore kan, udah mau gelap gitu. Terus akhirnya ya udah, tapi udah nggak di sini alamatnya, udah di tempat yang lain. Dia tahu katanya alamatnya, karena ini orang terkenal gitu. Oh iya gitu. Akhirnya pada saat menuju ke sana, di perjalanan sudah mau sampai itu, saya melihat ada satu orang sedang digebukin gitu ya, digendong sama polisi militer waktu itu, seragam hijau-hijau, sama ada masa yang lagi tendang-tendang gitu kan. Terus becanya berhenti, terus dia diam. Saya bilang, kenapa pak berhenti di sini? Dia bilang, itu papa kamu gitu. Saat itu saya rasanya hancur banget gitu kan. Ini orang tua yang saya cari-cari, pantas tante itu kemarin bilang nggak usah ketemu gitu kan. Pantas tukang becanya tadi bilang lebih baik kamu nggak usah tahu, nggak usah kesana gitu kan. Karena ternyata emang Tuhan memperlihatkan saya langsung di hari itu bahwa itulah papa saya, itulah yang kamu cari, yang digebukin itu, bahwa dia adalah apa ya istilahnya suka grecokin orang, suka minta-minta uang, kayak preman lah istilahnya seperti itu, tanda kutip ya seperti preman, dan udah bolak-balik keluar masuk penjara. Saya dengar dari tukang becanya akhirnya dia banyak cerita gitu. Itu saat itu saya udah nggak bisa nangis karena saya syok banget gitu ya, saya syok banget. Orang tua yang dalam angan-angan saya itu seperti itu indahnya gitu kan, dipeluk papa saya udah merasa aduh saya pingin banget punya kasih sayang seorang papa, karena saya anak perempuan ya, pasti saya lebih rindu kehadiran seorang papa gitu kan. Ternyata papa saya modelnya kayak gitu. Saya udah nggak bisa nangis di beca itu. Saya udah hancur banget rasanya gitu. Udah frustrasi sampai titik terendah rasanya pada saat itu. Bang, ini hidup saya mau jadi apa sekarang? Seperti itu. Tapi dengar-dengar akhirnya sempat hidup bersama papa dan mama. Iya, pada akhirnya karena kakak saya yang perempuan yang kebetulan masih berhubungan dengan orang tua saya itu mengajak saya ke Jakarta. Terus karena saya tuh orangnya selalu memberi saya selalu punya satu harapan. Saya pikir orang tidak akan selamanya seperti itu. Coba kasih kesempatan. Siapa tahu dia berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi saya beri kesempatan untuk orang tua saya, dan juga saya memberi kesempatan untuk diri saya untuk hidup bersama mereka. Saya coba. Ini di Jakarta? Sudah di Jakarta, tapi pada saat jadi itu. Akhirnya papa mama ikut ke Jakarta. Iya, betul. Mama Leni dalam hal ini sudah mulai hidup baik. Sudah bekerja. Sudah kerja. Sudah punya pekerjaan yang bagus di Jakarta. Apa yang terjadi dalam kehidupan bersama papa dan mama ini? Yang paling saya tidak bisa lupakan itu adalah waktu itu momen mau Natal. Jadi saya dapat THR, terus saya belikan papa saya baju. Terus saya bilang, Pak ini untuk Natal. Memang papa saya bukan orang Kristen, tapi saya bilang ini untuk, maksudnya kan kita foto-foto keluarga ya biasa untuk hari Natal gitu. Terus 3 hari sebelum hari Natal itu papa saya pakai baju itu, dan ternyata baju itu dia muntahin gitu loh. Muntahin, udah gitu mohon maaf dia juga tidak pakai pakaian dalam. Terus dia jalan-jalan dari ujung gang sampai ke rumah, yang mana itu satu tetangga itu semua lihat gitu kan. Muntahin itu maksudnya dia muntah dia di mabuk, baju. Gitu, mabuk. Dia pakai baju yang saya hadiahkan untuk Natal itu, untuk foto bersama keluarga itu. Dia kotorin dengan muntahnya, dengan perbuatan mabuknya itu, sampai saya menemukan lagi dia itu sudah tertidur di pinggir gerobak sampah. Itu semua tetangga itu semua mentertawakan saya, mencibir saya. Itu adalah satu hal yang saya tidak bisa lupakan seumur hidup saya, dan itu sakit banget gitu loh, sakit banget. Ternyata orang tua saya sendiri yang mempermalukan saya di depan umum gitu loh. Sampai orang bilang, ini papanya model kayak gini apalagi anaknya ya, kayak gitu. Kayak aku sedih banget gitu dicap seperti itu oleh orang-orang. Berapa lama hidup dengan orang tua ini? Saya lupa persisnya, tapi nggak terlalu lama, mungkin 1-2 tahun, karena pada saat itu saya
harus membuat satu keputusan berat lagi dalam hidup saya bahwa saya harus tinggalkan ini, saya tidak bisa seperti ini gitu loh. Saya harus bisa merubah hidup saya harus tinggalkan ini kalau saya mau maju. Karena kalau enggak saya setiap hari rongrong, setiap hari dibuat stres gitu kan. Dan saya juga malu dengan kondisi seperti itu karena orang tua saya yang buat malu saya. Sehingga pada saat itu saya dilema banget gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk oke, this is enough. Akhirnya saya tinggalkan mereka gitu. Yang sudah susah payah saya cari, akhirnya saya tinggalkan juga. Gitu, karena saya sedih, kecewa banget dan saya pikir kalau saya kayak gini saya nggak maju-maju nih gitu hidupnya, karena nggak mungkin saya bisa maju dengan orang-orang yang seperti ini di sekeliling saya. Akhirnya saya putuskan untuk tinggalkan mereka dan saya mau memulai hidup yang baru gitu. Saya bisa membayangkan tapi tidak bisa merasakan itu ya. Leni, hidup ini kan terus berjalan dan penderitaan itu masih ada karena dalam urusan rumah tangga Leni juga harus berpisah ya. Iya. Tadi terus menikah lagi. Nah, kalau boleh tahu bagaimana Leni bisa bangkit dari penderitaan demi penderitaan dalam perjalanan hidup Leni? Nggak semua orang berhasil untuk bangkit, tapi Leni berhasil. Apa yang membuat Leni berhasil bangkit? Kalau menurut saya pribadi sih, saya orang yang sangat tidak pernah bersungut-sungut ya. Jadi saya tuh selalu percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu adalah seburuk apapun ya, itu adalah satu kebaikan Tuhan yang mungkin pada saat itu saya tidak tahu. Jadi karena saya selalu berpikir itu sebagai satu hal yang positif. Memang saya punya banyak alasan untuk menjadikan hidup saya rusak dengan semua kejadian hidup saya yang tidak baik, yang tragis dan sebagainya. Tapi saya juga punya 1000 alasan lain untuk bisa menjadi hidup saya menjadi lebih baik. Karena saya percaya Tuhan baik. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya semua dalam kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi dengan iman yang kuat, saya percaya bahwa Tuhan beserta saya dalam jatuh bangunnya hidup saya. Saya akan berjuang. Yang penting apa yang saya dapatkan adalah halal. Saya ingin menjadi contoh buat anak-anak saya bahwa seburuk apapun hidupmu, serendah apapun pendidikanmu, kamu tetap bisa bekerja dengan baik, dengan menghasilkan uang yang halal untuk membesarkan anak-anak sendiri. Seperti itu. Ke depan apa yang ingin Leni wujudkan dalam karir ini? Saya ingin lebih menjadi orang yang berarti untuk hidup orang lain. Ya mungkin karena dengan pengalaman hidup saya yang seperti itu, karena saya dulu masalahnya kan sebenarnya karena saya nggak sekolah. Jadi saya tuh senang banget di dalam perjalanan hidup saya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk sekolah, yang benar-benar anaknya potensial, terus mereka tidak mampu untuk bersekolah, bukan cuma karena masalah keuangan, tapi juga kadang-kadang ada orang keluarganya mampu tapi tidak bisa support karena mereka merasa itu tidak penting. Nah, saya menemukan orang-orang seperti itu di sepanjang hidup saya yang akhirnya saya bantu. Saya paling nggak bisa dengar orang nggak sekolah, itu menyakitkan buat saya gitu. Jadi kalau itu orang saya lihat orang ini potensial, kamu benar mau sekolah, iya saya pasti bantu. Dan saya sudah mensekolahkan banyak orang. Tapi ini jadi pembelajaran bagi siapapun juga yang mendengarkan cerita Leni tadi ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya, sukses untuk Leni. Saya juga anak yang sering dibully yang membuat ibu sering menangis. Tidak ada makanan, saya buka puasa dengan air mentah. Makan bekas kucing gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.